Nabiullah Isa alaihi salam adalah seorang nabi dan rasul. Beliau datang dengan membawa aqidatut tauhid, membawa agama Islam, menyeru kepada umatnya untuk mentauhidkan Allah, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Sebagaimana demikian inilah pula dakwah seluruh para nabi Allah, dari mulai Nabiullah Adam alaihi salam sampai nabi terakhir khatamun nabiyyin, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua mereka datang dengan membawa agama yang sama, yaitu agama Islam. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Musa, semuanya datang dengan membawa agama Islam, menyeru kepada umatnya untuk mentauhidkan Allah, bahwa hanya Allah yang berhak disembah. Nabi Isa alaihi salam tidak membawa agama selain Islam, tidak membawa agama Nasrani. Nabi Musa tidak membawa agama Yahudi. Nabi Musa datang dengan membawa agama Islam, menyeru kepada umat manusia untuk mentauhidkan Allah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Wa ma arsalna, dan tidaklah mengutus oleh kami, kata Allah, min qablika, dari sebelummu wahai Muhammad, min rasulin, dari seorang rasul, illa nuhi ilaihi, kecuali kami mewahyukan kepadanya, an la ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Fa'buduni, an la ilaha illa ana, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku, kata Allah. Fa'buduni, maka sembahlah oleh kalian akan aku. Ayat ini dalil bahwa seluruh para nabi Allah ja'u bidinin wahidin huwal Islam. Seluruh para nabi Allah datang dengan agama yang sama, yaitu agama Islam. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-anbiya'u ikhwatun li'allatin, dinuhum wahid wa ummahatuhum syatta." Rawahu Muslim. Rasulullah bersabda, al-anbiya'u, seluruh para nabi, ikhwatun li'allat, adalah saudara seayah. Makna harfiah ikhwatun li'allat, yang dimaksud saudara seayah. Apa yang dimaksud saudara seayah? Ay dinuhum wahid, artinya bahwa agama mereka satu, yaitu agama Islam. Wa ummahatuhum syatta, dan syariat-syariat mereka yang berbeda-beda.
Syariat itu terkait dengan al-ahkam, hukum-hukum, ini halal, ini haram. Itulah yang membedakan di antara para nabi. Tetapi agama mereka sama, satu, yaitu agama Islam. Allah berfirman, "Innad dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah hanyalah agama Islam. Al-Quran itu tidak berlaku hanya bagi di zaman Rasulullah saja. Terkait akidah di dalam Al-Quran yang disebutkan di dalam Al-Quran tidak hanya berlaku bagi zaman Rasulullah saja, umat Rasulullah saja, tidak. Tetapi akidah yang disebutkan dalam Al-Quran itu adalah akidah kullil anbiya, keyakinan seluruh para nabi Allah. Dan Al-Quran adalah kitab yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya yang diturunkan kepada sebagian nabi Allah. Al-Quran adalah penyempurna bagi seluruh kitab-kitab tersebut. Nah, sehingga Al-Quran itu tidak berlaku hanya bagi di kalangan umat Rasulullah saja. Nah, maka termasuk ayat ini, "Innad dina 'indallahil Islam." Walaupun disebutkan dalam Al-Quran, tetapi kandungan ayat ini itu berlaku dari zaman Nabi Adam alaihi salam, bahwa hanya agama Islam yang diridhai oleh Allah. Seluruh para nabi datang dengan membawa agama yang sama ini, yaitu agama Islam. Di zaman Nabi Isa alaihi salam berdakwah kepada umatnya, maka dari mereka ada yang menerima dakwah beliau, ada yang ingkar terhadap dakwah beliau. Sebagaimana demikian terjadi pada para nabi pada umumnya, bahkan termasuk terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabiyuna wa habibuna Muhammad. Saat beliau berdakwah, ada yang beriman dan ada yang mengingkari. Di zaman Nabi Isa alaihi salam, mereka yang menerima dakwahnya, mereka adalah orang-orang Islam, muslimun mukminun. Sama persis dengan keadaan kita, muslimun mukminun. Mereka orang-orang muslim dan mereka orang-orang mukmin. Mereka bersyahadat la ilaha illallah, Isa Rasulullah. Di saat itu orang-orang muslim yang menerima dakwah Nabiullah Isa, mereka bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa Isa Rasulullah. Nah, mereka disebut dengan muslimun mukminun, muslimun Isawiyun. Apa artinya muslimun Isawiyun? Artinya orang-orang muslim pengikut Nabi Isa. Sebelumnya di zaman Nabi Musa alaihi salam, beliau berdakwah. Ada yang beriman, ada yang ingkar. Yang beriman menerima dakwahnya Nabi Musa, muslimun mukminun. Muslimun Musawiyun, artinya orang-orang muslim, para pengikut Nabi Musa. Mereka bersaksi la ilaha illallah Musa Rasulullah. Dan demikian pula dengan para nabi sebelumnya, mereka yang beriman, mereka adalah seluruhnya muslimun mukminun. Nah, Nabi Isa alaihi salam
tidak membawa agama Nasrani. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang orang-orang Muslim, pengikut Nabi Isa, yaitu tadi Muslimun Isawiyun, orang-orang mukmin, orang-orang Muslim, mentauhidkan Allah, mengakui Nabi Isa sebagai Rasulullah. Di dalam Al-Quran difirmankan oleh Allah, falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah qala al-hawariyuna nahnu ansarullah amanna billahi washhad bi anna muslimun. Falamma ahassa Isa, maka ketika mendapati atau merasakan oleh Nabi Isa minhumul kufra, dari mereka yang dimaksud dari umatnya saat itu adanya kekufuran, di mana kaumnya membunuh Nabi Isa, hendak membunuhnya. Qala man ansari ila Allah, maka Nabi Isa berkatalah kepada umat Islam, orang-orang mukmin, orang-orang Muslim saat itu yang merupakan pengikutnya, man ansari ilallah, siapakah yang mau menjadi pembelaku menuju Allah? Yang dimaksud membela agama Allah, membela aqidatut tauhid, membela aqidah yang diemban atau yang dibawa oleh seluruh para nabi Allah, la ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Membela ajaran Nabi Isa, membela akidah Nabi Isa yang merupakan akidah kullil anbiya, akidah seluruh para nabi Allah. Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah, berkatalah orang-orang Hawariyun, nahnu ansarullah, kami semua adalah para pembela agama Allah. Lalu mereka berkata apa? Amanna billah, telah beriman kami billah, dengan Allah, wa syahad, dan saksikan olehmu wahai Nabi Allah, wahai Rasulullah, wahai Nabi Isa, bi anna muslimun, dengan bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang Islam. Ini dalil dari Al-Quran bahwa para pengikut Nabi Isa alaihi salam, mereka yang beriman dengan ketuhanan Allah dan kerasulan Nabi Isa, adalah orang-orang Islam. Di dalam Al-Quran Allah memuji orang-orang Muslim, orang-orang mukmin pengikut Nabi Isa ini, dipuji oleh Allah. Mereka adalah orang-orang yang santun. Mereka adalah orang yang sesama mereka saling mencintai, saling kasih sayang, saling berbagi, saling memberi. Orang-orang soleh. Mereka dikenal dengan siapa? Al-Hawariyun. Al-Hawariyun itu makna harfiahnya adalah orang-orang para pembela Nabi Isa, yang dimaksud membela ajaran Nabi Isa, membela aqidatut tauhid. Nah, banyak orang-orang Islam saat itu yang beriman dengan ketuhanan Allah dan kerasulan Nabi Isa alaihi salam. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka, Nabi Isa atau para pengikut Nabi Isa alaihi salam, waja'alna fi qulubil ladzina ittaba'uhu ra'fatan wa rahmatan wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim illa ibtigha'a ridwanillah.
Allah memuji mereka dengan ayat ini, mengatakan wa ja'alna, dan telah menjadikan oleh kami fi qulubil ladzina tabauhu, di dalam hati orang-orang yang mengikutinya. Yang dimaksud mengikuti Nabi Isa, beriman dengannya, orang-orang muslim, orang-orang mukmin, mentauhidkan Allah dan menjadi pengikut Nabi Isa. Allah menjadikan dalam diri mereka ra'fatan, lemah lembut sesama mereka, lemah lembut, saling kasih sayang, warahmatan, dan rahmat di antara mereka, artinya saling mencintai, saling kasih sayang antara mereka. Mereka orang-orang saleh, orang-orang yang baik, saling mencintai sama mereka. Lalu Allah berfirman, wa rahbaniyatan ibtada'uha, dan rahbaniyah yang mereka rintis. Mereka telah membuat rahbaniyah, mereka merintis rahbaniyah ini, mereka membuat bid'ah rahbaniyah ini. Dalam ayat ini Allah berfirman ibtada'uha. Ibtada'a ya ibtada'u, akar katanya sama dengan kata bid'ah. Apa artinya bid'ah itu? Bid'ah itu dalam makna bahasa ma uhditha ala ghairi misalin sabiq, sesuatu yang dirintis yang tanpa ada contoh sebelumnya. Barang baru, tidak pernah ada contoh sebelumnya, maka ini barang disebut apa? Bid'ah. Para pengikut Nabi Isa itu tadi oleh Allah dipuji dalam ayat ini. Mengapa? Karena mereka merintis sesuatu yang baru, yaitu bid'ah rahbaniyah. Allah berfirman, ma katabnaha alaihim, ay ma faradnaha alaihim. Padahal kami, kata Allah, tidak mewajibkan rahbaniyah tersebut atas mereka, tapi mereka sendiri yang merintis. Allah tidak mewajibkannya. Nabiullah Isa alaihi salam juga tidak mewajibkannya, tidak mewajibkan rahbaniyah tersebut. Tetapi mereka sendiri, para pengikut Nabi Isa tersebut yang dipuji oleh Allah dalam ayat ini, mereka merintis bid'ah rahbaniyah tersebut oleh mereka sendiri. Apa itu rahbaniyah? Rahbaniyah itu adalah al-inqita' 'anil maladzati wasyahawat, melepaskan diri, memutuskan diri, 'anil maladzat, dari kesenangan-kesenangan duniawi, wasyahawat, dan syahwat-syahwat duniawi. Beberapa di antara mereka setelah diangkatnya Nabi Isa ke langit, ada yang kemudian membuat tempat ibadah sendiri, dibuat dari tanah, lalu dia konsentrasi ibadah di dalamnya. Ada naik ke gunung, kemudian buat tempat ibadah di sana, konsentrasi ibadah di dalamnya, beribadah kepada Allah. Sampai beberapa di antara mereka ada yang tidak menikah, memalingkan dunia, menjadikan dunia di belakang punggung mereka. Mereka membuat sauma'ah, disebutnya sauma'ah, tempat ibadah. Itulah yang disebut dengan apa? Rahbaniyah. Allah tidak mewajibkan rahbaniyah tersebut atas mereka. Nabi Isa tidak mewajibkan rahbaniyah tersebut atas mereka, tetapi mereka sendiri yang membuat. Tujuannya apa? Ibtigha ridwanillah. Lanjutan ayat yang begitu. Wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim illa ibtigha ridwanillah. Kecuali mereka melakukan rahbaniyah tersebut adalah untuk mencari ridha Allah. Nah, para ulama kita ini di sini ada pelajaran penting. Ada pelajaran penting. Di antara yang dituliskan oleh guru kita, guru dari guru-guru kita,
Al-Imam Al-Hafiz Al-Muhaddis Al-Syeikh Abdullah Ibn Muhammad Ibn Yusuf Al-Harari rahimahullah. Juga ditulis oleh Al-Syeikh Al-Muhaddis Al-Sayyid Abdullah Ibn Siddiq Al-Gummari dalam kitab Itqan As-Sun'ah fi Tahqiqi Ma'na Al-Bid'ah. Juga oleh para ulama lainnya dijelaskan di dalam ayat ini ada pelajaran penting. Apa itu? Allah berfirman, wa rahbaniyatan ibtada'uha. Mereka para pengikut Nabi Isa, orang-orang muslim, orang-orang mukmin, dipuji oleh Allah dalam ayat ini, mereka membuat apa? Bid'ah rahbaniyah. Allah menyebutkan ma katabna 'alaihim illa ibtigha' ridwanillah. Ini artinya apa? Ini artinya bahwa sesuatu yang dirintis itu, sesuatu yang dirintis secara baharu, walaupun tidak diajarkan oleh Rasulullah, bahkan walaupun tidak tertulis di dalam Al-Quran, selama rintisan yang baharu ini tidak menyalahi apa yang ada dalam Al-Quran, tidak menyalahi apa yang diajarkan oleh Rasulullah dalam hadis-hadisnya, maka perkara baharu ini boleh diperbuat, dan kalau jelas-jelas mengandung kebaikan, maka ada pahala di dalamnya. Karena itulah Allah memuji umat Nabi Isa ini, wa rahbaniyatan ibtada'uha wa ja'alna fi qulubil ladzina tabauhu ra'fatan wa rahmatan wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim illa ibtigha' ridwanillah. Dapat dipahami tidak? Ini dalil dari Al-Quran, dijelaskan oleh para ulama, difahami darinya, dari ayat tersebut, bahwa bid'ah itu ada bid'ah yang baik, bid'ah hasanah. Bahkan Al-Imam Syafi'i menyebutnya dengan bid'atu hudan, bid'atu hudan. Artinya bid'ah sesuatu yang baru, yang sesuai petunjuk. Yang dimaksud petunjuk Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah, atau disebut pula oleh sebagian ulama dengan bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Nah, dengan demikian maka difahami dari ayat ini bahwa bid'ah itu tidak mutlak seluruhnya sesat, seperti perkataan sebagian orang yang keras kepala dan keras hati, jufatul uqul, orang-orang yang keras kepala, mereka yang mempersempit rahmat Allah, yang padahal dalam syariat ini penuh dengan rahmat Allah di dalamnya. Bahkan Allah memerintah kepada kita untuk berbuat berbagai macam kebaikan, dan kebaikan itu sangat banyak bentuknya. Tidak terbatas dengan apa yang ada di zaman Rasulullah saja, tidak terbatas dengan apa yang ada di zaman sahabat saja. Kebaikan itu berkembang. Kebaikan itu apa? Berkembang sesuai zaman, sesuai waktu, sesuai keadaan. Tinggal dilihat apakah ini sejalan atau tidak menyalahi tuntunan Al-Quran, apakah ini tidak menyalahi tuntunan hadis-hadis Rasulullah. Kalau tidak menyalahi, itu jelas mengandung kebaikan, kerjakan. Ini kandungan ayat tersebut. Nah, sehingga apa yang dikatakan oleh orang-orang yang mereka itu keras kepala, yang mempersempit rahmat Allah, mereka mengatakan semua bid'ah sesat. Ini adalah ucapan salah kaprah yang tidak memiliki dasar di dalam syariat. Ayat ini menjadi dalil seperti yang dijelaskan oleh para ulama kita, memberikan isyarat di dalamnya bahwa ada bid'ah yang namanya bid'ah hasanah. Bahkan secara tegas demikian dinyatakan oleh Al-Imam Syafi'i
seperti yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Baihaqi dalam kitab namanya Manaqibus Syafi'i. Al-Imam Al-Baihaqi, Al-Imam Abu Bakar Ibn Al-Husain Al-Baihaqi, seorang ahli hadis terkemuka, ahli fikih terkemuka, Al-Hafidz Al-Baihaqi. Ada banyak karya beliau, salah satu karya beliau namanya Manaqibus Syafi'i. Manaqib itu artinya kurang lebih terjemahan bebasnya biografi Al-Imam Syafi'i. Manaqib itu jamak dari mangkibah, perjalanan hidup Al-Imam Syafi'i. Nah, di dalam kitab ini Al-Imam Al-Baihaqi mengutip perkataan Al-Imam Syafi'i bahwa Al-Imam Syafi'i mengatakan al-muhdatsatu minal umuri durbani. Perkara-perkara baharu dalam urusan agama ini ada dua macam. Penting ini. Al-Imam Syafi'i imam mujtahid, imam pegangan kita, imam sandaran kita. Jangan mengatakan saya tidak bermadhab, madhab saya Al-Quran dan hadis. Orang ngomong itu ngaco itu. Betul, Al-Quran adalah sumber hukum Islam, sumber ajaran Islam. Betul bahwa hadis adalah sumber ajaran syariat Islam. Tetapi kalau kemudian mengatakan saya tidak mengikuti para imam mujtahid, tidak mengikuti para ulama, saya langsung kepada Al-Quran, kepada hadis, ini orang keblinger, ngaco. Mengapa? Karena justru ilmu syariat ini datang kepada kita, bahkan termasuk Al-Quran itu sendiri, hadis-hadis itu sendiri, lewat siapa? Lewat para ulama. Dan para ulama adalah orang-orang yang jauh lebih paham terhadap kandungan Al-Quran dan hadis itu sendiri dibanding orang-orang semacam kita. Nah, perhatikan, ada di masyarakat kita sekelompok orang yang seakan-akan mereka berkata-kata keren, padahal ini omongan keblinger. Mereka mengatakan apa? Saya tidak ikut madhab para ulama, madhab Syafi'i, madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Hambali. Saya anti madhab. Madhab saya Al-Quran dan hadis. Ini orang kayak gini, ini orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam beragamanya. Tanya sama dia. Tanya sama dia. Kamu punya guru tidak? Kalau dia mengatakan saya punya guru, lah itu punya guru, itu artinya engkau mengikuti gurumu. Kalau dia mengatakan saya nggak punya guru, berarti gurumu setan dan engkau adalah murid setan. Al-Quran, bahkan Al-Quran sendiri turun kepada kita lewat siapa? Para ulama. Hadis turun kepada kita antar generasi dari zaman Rasulullah oleh para ulama, ditangkih oleh para ulama, diseleksi mana hadis sahih, mana hadis hasan, mana hadis dhaif, bagaimana pemahamannya, apa kandungan ini hadis. Itu dijelaskan oleh para ulama dari dahulu, yang karena itu maka para ulama kita sudah beratus tahun mereka menyusun kitab-kitab untuk memahamkan kepada kita terkait kandungan ajaran syariat tersebut yang tertulis dalam Al-Quran dan dalam hadis Rasulullah. Nah, kalau kita kemudian sekarang saya murni kepada Al-Quran dan hadis, ngaco. Kalau dia mengatakan saya punya guru, gurunya ini, itu dia mengikut gurumu. Kalau dia mengatakan saya tidak punya guru, langsung pada Al-Quran dan hadis, maka berarti apa? Ilmunya dari setan. Ilmunya dari siapa? Setan. Kalau gurunya setan, muridnya murid setan. Maka tuh orang sama dengan gurunya. Manusia dalam bentuk setan. Manusia dalam bentuk setan. Nah, kembali lagi.
bahwa pendapat orang yang mengatakan bahwa semua bid'ah adalah sesat, itu adalah pendapat menyesatkan. Sebenarnya lebih cukup lagi bagi kita dengan hanya mengutip pendapat Al-Imam Syafi'i ini yang dikutip oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Perkataan beliau sudah lebih cukup bagi kita, karena beliau imam mujtahid. Al-Imam Syafi'i imam mujtahid. Seorang mujtahid itu adalah orang yang memiliki otoritas, memiliki kemampuan, kekuasaan untuk istinbat al-ahkam syar'iyyah, memiliki kemampuan untuk mengambil intisari hukum terkait permasalahan-permasalahan yang tidak ada penyebutannya dalam Al-Quran dan dalam hadis Rasulullah. Karena medan ijtihad itu adalah pada perkara-perkara yang ma laysa fihi nassun syarih, ma laysa fihi nassun sarih. Ada dalam perkara yang di dalamnya tidak ada nas yang sharih, yang jelas. Adapun perkara yang penyebutan hukumnya jelas dalam Al-Qur'an, tidak ada ijtihad di dalamnya. Misalkan tentang haramnya zina, haramnya riba, enggak pakai ijtihad itu mah, sebut Al-Qur'an sudah jelas. Tapi permasalahan hukum-hukum syara ini atau perkara-perkara dalam syariat ini berkembang sesuai waktu, sesuai zaman, sesuai kondisi, sesuai keadaan. Nah, perkara-perkara yang baru tersebut butuh untuk diambil istinbat hukumnya, intisari hukumnya. Nah, disitulah medan para ulama mujtahid sekelas Al-Imam Syafi'i, sekelas Al-Imam Malik ibn Anas, gurunya Imam Syafi'i, sekelas Al-Imam Abu Hanifah. Nah, orang-orang semacam kita mana paham urusan seperti itu. Maka jangan sok-sok keren mengatakan saya anti mazhab, saya kembali kepada Al-Quran dan hadis. Kebelinger ini orang. Kebelinger itu orang kayak gitu. Suruh ngaji, itu tandanya dia kagak ngaji. Suruh mondok, itu tandanya orang kagak mondok. Kalau orang pernah mondok kagak bakalan ngomong gitu. Dia akan faham betapa kitab para ulama penuh dengan ilmu syara', betapa kitab para ulama sedemikian luas menjelaskan kandungan Al-Quran, menjelaskan kandungan hadis-hadis Rasulullah, kemudian turunannya ke bawah ada fikih. Itu adalah intisari daripada Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah. Kitab-kitab fikih sekian banyak. Orang yang pernah mondok, pernah ngerasain ngaji kitab, dia gak bakalan mengatakan saya kembali kepada Al-Quran dan hadis. Orang yang ngomong itu kagak pernah mondok, dan hampir dipastikan orang kayak gitu itu kagak bisa ngaji kitab, bahkan baca Quran pun bisa jadi belepotan. Bisa jadi tuh orang kagak tahu kalau alif ada yang bengkok. Tahu gak alif bengkok? Masya Allah. Di zaman kita sekarang tuh ada sekelompok orang seperti itu, anti madhab, lalu dengan keras kepala mengatakan semua bid'ah sesat. Ini adalah orang yang betul-betul tidak paham urusan agama. Terutama musibah di akhir zaman ini lagi. Sekarang orang apapun, termasuk tidak hanya makanan, termasuk mencari ilmu pengetahuan, cari yang instan. Makanan pakai Gojek, gosen. Termasuk ilmu pengetahuan, buka internet, buka mbah Google, dibacalah oleh dia, difahami sendiri, rusaklah orang ini. Itu sebenarnya musibah akhir zaman kita semacam ini. Banyak orang yang tidak lagi belajar sesuai tuntunan syariat, tapi belajar secara mandiri, belajar otodidak. Kalau belajar komputer, belajar bahasa Inggris silahkan ya. Tapi ini agama, ajaran syariat di dalamnya diwarisi dari Rasulullah turun temurun oleh para ulama. Orang-orang semacam kita wajib belajar kepada para ulama.
Nah, inilah diantara sedikit tuntunan ajaran agama kita. Ada beberapa poin dari depan sampai ke situ. Silakan disimpulkan sendiri. Wallahu a'lam bishawab.